Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang fungsi kiri dan fungsi kanan ya dari fungsi komposisi. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah masuk di subbab tentang inverse fungsi ya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu tentang kata inverse ya. Apa itu inverse? Jadi inverse itu artinya adalah kebalikan ya. Kebalikan. Jadi misalkan kalian berangkat ke sekolah, kebalikannya apa? Kebalikannya adalah pulang sekolah. Pakai sepatu, ya kebalikannya adalah lepas sepatu. Itu adalah inverse. Nah, inverse itu ada banyak ya di matematika. Nah, ini adalah inverse fungsi. Ada juga yang namanya inverse pada penjumlahan ya. Ada juga inverse pada perkalian ya. Nah, kalau pada penjumlahan itu dia adalah suatu operasi yang menghasilkan nilai 0 ya. Nilai 0. Kalau inverse pada perkalian itu nilainya adalah 1. Seperti apa maksudnya, Pak? Contoh. Kalau 5 yang membuat angka 5 ini menjadi 0 itu adalah apa? Itu adalah minus 5 ya. Karena 5 kurang 5 jadi 0. Jadi inverse dari 5 itu adalah minus 5. Terus inverse dari minus 4. Inverse dari minus 4 itu adalah positif 4. Karena minus 4 tambah 4 itu hasilnya adalah 0. Inverse dari minus 4 adalah positif 4. Begitu ya. Inverse dari 2 adalah minus 2. Jadi lawannya ya yang buat dia jadi 0. Inverse dari minus 10 itu adalah positif 10. Sekarang inverse pada perkalian. Itu artinya operasi yang menghasilkan atau membuat nilai bilangan itu menjadi 1. Contoh 2. Inverse-nya dari 2 itu adalah 1/2. Karena kalau 2 dikali 1/2 itu hasilnya 1. Inverse dari 3 itu adalah 1/3 ya. Jadi inverse-nya ini. Karena 3 dikali 1/3 itu hasilnya adalah 1. Kalau 1/3 inverse-nya berapa, Pak? Inverse-nya adalah 3. Karena 1/3 dikali 3 itu adalah 1. Inverse dari 1/10 itu adalah 10. Karena 1/10 kali 10 hasilnya 1. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk di inverse fungsi. Oke, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah memahami definisi fungsi inverse ya. Terus yang kedua nanti menyusun dan menentukan fungsi inverse dari suatu fungsi. Dan yang terakhir adalah menentukan inverse dari fungsi komposisi. Pada pertemuan hari ini kita di poin 1 saja dulu ya. Poin 1. Kita lihat. Jadi apa definisi inverse fungsi ya? Bedakan inverse fungsi dengan fungsi inverse. Nah, inverse itu tadi artinya adalah kebalikan. Jadi, inverse fungsi adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Oke. Jika suatu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi ini bacanya fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Maka inverse dari fungsi f dipetakan sebagai f pangkat minus 1. Ini bacanya adalah f inverse ya. Jadi kalau ada fungsi g, inverse-nya itu adalah g inverse. Ini bacanya adalah g inverse. Oke. Ya, yaitu relasi memetakan himpunan B ke himpunan A. Jadi kalau tadi fungsi f-nya itu memetakan dari A ke B, maka kalau f inverse atau kebalikannya itu dibalik Ki. Tadi A ke B, maka B ke A. Oke, contoh ya. Misal di sini ada himpunan A, terus di sini ada himpunan B. Oke, ini himpunan A, ini himpunan B. Pemetaannya adalah f, fungsi f dari A ke B. Ya, misal anggotanya A itu adalah 1, 2, 3.
Anggotanya B itu adalah A, B, C. Nah, terus pemetaannya dari A ke B. Ya, misalkan satu pasangannya A, dua pasangannya B, tiga pasangannya C. Oke. Ini adalah fungsi. Masih ingat fungsi? Fungsi itu syaratnya ada dua. Yang pertama, domain atau daerah asalnya tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh, ya. Jadi anggota di A ini tidak ada yang jomblo, ada semua pasangannya. Dan tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang mempunyai dua pasangan di himpunan B. Jadi ini dikatakan fungsi. Oke, sekarang kita mau tuliskan anggota pasangannya. Jadi fungsi F itu anggotanya adalah 1, A, terus 2, B, terus 3, C. Oke. Nah, ini adalah fungsi F. Nah, sekarang inverse-nya. Inverse-nya, ya. Kalau tadi A ke B, maka kalau inverse-nya itu dari B ke A. Ya, dari B ke A. Ya, yang tadi di B itu adalah A, B, C, terus A ini B, ini A. Nah, A itu 1, 2, 3. Pemetaannya bukan F lagi, tapi F inverse. F pangkat minus 1. Bacanya F inverse, ya. A tadi pasangannya adalah 1, B pasangannya 2, C pasangannya 3. Maka penulisan anggotanya F inverse itu anggotanya adalah A,1, terus B,2, terus C,3. Oke, beda ya. Tadi kalau misalkan fungsi F itu 1,A, 2,B, 3,C, angkanya duluan. Sekarang kalau inverse-nya atau kebalikannya, hurufnya duluan. A,1, B,2, C,3. Oke, paham ini ya. Jadi ini namanya inverse fungsi. Ya, inverse fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi inverse. Oke. Jadi dikatakan bahwa jika inverse suatu fungsi merupakan bentuk fungsi, maka inverse tersebut dikatakan sebagai fungsi inverse. Maksudnya begini, ini kan tadi fungsi aslinya, ya. Ini adalah inverse-nya. Bilangi tadi, kalau inverse-nya atau ini inverse-nya berbentuk fungsi, maka dia dikatakan fungsi inverse. Sekarang kalian lihat ini pemetaannya. Apakah ini termasuk fungsi? Apa syaratnya fungsi? Ada dua tadi. Anggota daerah domain itu semua mempunyai pasangan dan tidak ada yang selingkuh. Memenuhi syarat, ya. Ini memenuhi syarat. Maka ini bisa dikatakan sebagai fungsi inverse. Kenapa fungsi inverse? Karena inverse-nya itu berbentuk fungsi. Adakah Pak inverse yang tidak berbentuk fungsi? Ada. Ya, kita lihat di sini, ya. Jadi diketahui fungsi F itu 1,Z, 2,X, 3,Y. Terus fungsi G, ini G, ya. Terus fungsi G itu adalah 1,X, 2,Z, 3,X. Nah, tentukan inverse fungsi F dan G. Apakah setiap inverse fungsi merupakan fungsi inverse? Nah, kita akan kerjakan, ya. Pertama, fungsi F dulu. Ya, fungsi F anggaplah di sini himpunan A, di sini himpunan B. Oke, ini A, ini B. Pemetaannya adalah fungsi F. Anggota A-nya berarti duluan A-nya itu ini, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, anggota himpunan B-nya Z, X, Y. Atau saya urut jadi X, Y, Z. Oke, sekarang kita lihat pasangannya. 1 berpasangan dengan Z. Oke. Terus 2 berpasangan dengan X. Terus 3 berpasangan dengan Y. Apakah ini fungsi? Ya, ini adalah fungsi. Karena semua anggota di domain atau di daerah asal itu tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang
selingkuh. Oke, sekarang kita lihat inverse-nya. Oke. Inverse berarti dibalik, B ke A, berarti di sini B, di sini A. Oke. Pemetaannya adalah F inverse. Berarti B X Y Z, terus A itu 1 2 3. Oke, tadi X itu berpasangan dengan 1, Y berpasangan dengan 3, Z berpasangan dengan 2. Oke. Apakah ini fungsi? Ya, ini fungsi karena anggota di domain tidak ada yang selingkuh dan tidak ada yang jomblo, maka fungsi. Nah, kita tulis anggotanya. Jadi F inverse itu adalah X, 1, Y, 2 dan Z, 3. Ya. Dan ini merupakan fungsi inverse. Jadi inverse-nya ini merupakan fungsi inverse. Kenapa? Karena inverse-nya itu yang ini itu adalah fungsi. Memenuhi syarat, tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Sekarang kita lihat yang kedua, fungsi G. Oke, fungsi G ini A, ini B. Oke, ini A, ini B. Anggotanya A itu adalah 1 2 3. Anggota B adalah X, Z. Oke, X saja sama Z ya, tidak ada Y. Oke, sekarang pemetaannya adalah A ke B, F. Oke. 1 pasangannya X, 2 pasangannya Z, 3 pasangannya X. Oke. Apakah ini fungsi? Ya, ini adalah fungsi karena memenuhi syarat. Semua anggota di domain ada pasangannya dan tidak ada yang selingkuh. Artinya tidak ada di sini yang punya 2 pasangan di B. Nah, ini fungsi. Nah, sekarang kita lihat inverse-nya. Inverse berarti inverse balik lagi. Berarti B ke A. Aduh. Oke, ini B ke A. Fungsinya adalah F inverse. Sekarang B itu adalah X sama Z. Anggotanya A itu 1 2 3. Sekarang kita pasangkan. X itu pasangannya itu adalah 1 sama 3 ya. Oke, saya ulangi. Jadi X tadi pasangannya sama 1 sama 3. Terus Z pasangan dengan 2. Oke, sekarang kalian lihat. Apakah ini fungsi? Apakah ini fungsi? Apa syaratnya fungsi? Yang pertama, anggota di domainnya ini ada yang jomblo? Ya, tidak ada. Ada semua pasangannya. Terus, ada yang selingkuh? Ada yang selingkuh, yaitu X. 2 pasangannya 1 sama 3. Maka ini bukan fungsi. Makanya ini bukan fungsi inverse. Jadi bukan F di sini ya, tapi G. Oke. Jadi G inverse itu adalah anggotanya X, 1 terus X, 3 dan Z, 2. Ini bukan fungsi inverse ya. Kenapa bukan fungsi inverse? Karena inverse-nya bukan fungsi ya, tidak memenuhi syarat. Oke, paham ya? Nah, sekarang tugas kalian adalah kerjakan soal ini. Ya, silakan dikerjakan soal ini, mirip persis pengerjaannya dengan yang ini.